Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Ika Febriana MPD, selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan AI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Aura dengan NIM 2243311001 kelas PBSI Reguler F Stambuk 2024 Universitas Negeri Medan Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang memahami dan mengembangkan keterampilan berbahasa. Tujuan pembelajaran dari video pembahasan kali ini yaitu yang pertama memahami pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari, mengenali berbagai jenis teks dalam bahasa Indonesia. Yang kedua mengembangkan keterampilan, menyimak, membaca, berbicara, dan juga menulis. Yang ketiga menerapkan strategi pembelajaran berbasis genre, menggunakan teks multimodal dalam pembelajaran. Mengapa sih literasi itu penting? Karena literasi bisa membantu kita memahami dunia, membaca dan juga menulis. Dan juga bisa memberikan informasi baru, berbicara dan juga menulis membantu menyampaikan ide dan pendapat. Keterampilan berbahasa sangat berguna dalam kehidupan sosial dan juga akademis. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada teks deskripsi, di mana teks deskripsi ini menggambarkan tentang suatu objek, tempat atau juga peristiwa secara rinci. Yang kedua itu ada teks narasi. Teks narasi ini menceritakan kejadian atau juga pengalaman dalam urutan waktu. Yang ketiga ada teks eksposisi, yang menjelaskan tentang informasi atau gagasan secara sistematis. Dan yang terakhir itu ada teks eksplanasi, yang dimana teks eksplanasi ini menguraikan proses dari terjadinya suatu fenomena. Ada 4 strategi pembelajaran berbasis genre. Yang pertama itu kita bisa membangun konteks, mengenali tujuan dan penggunaan teks dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu pemodelan menganalisis contoh teks yang baik. Yang ketiga itu pembimbing, berlatih menyusun teks dengan bimbingan. Dan yang terakhir itu pemandirian menulis dan juga berbicara secara mandiri. Penggunaan teks multimodal. Yang pertama itu bisa seperti video atau juga infografis dan juga podcast sebagai sumber belajar. Yang kedua memperkaya pemahaman dengan berbagai bentuk teks. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan literasi digital. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang refleksi dan juga kesimpulan. Refleksi yang pertama itu mengapa literasi penting dalam kehidupan kita. Literasi itu sangat penting karena membantu kita memahami informasi yang kita dapat dari sekitar, baik dalam bentuk tulisan, lisan maupun juga visual. Dengan kemampuan yang baik, kita lebih mudah menyaring informasi yang benar, menambah wawasan dan juga mengembangkan keterampilan berpikir. Kita masuk ke refleksi yang kedua itu tentang bagaimana cara membedakan informasi yang akurat dan tidak. Untuk membedakan informasi yang akurat dengan tidak, kita perlu memeriksa sumber terlebih dahulu. Informasi yang akurat biasanya berasal dari sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah atau juga media yang kredibel. Refleksi yang ketiga itu bagaimana keterampilan menulis dapat membantu menyampaikan pendapat. Keterampilan menulis memungkinkan kita untuk menyusun argumen yang lebih sistematis dan logis sehingga pendapat yang kita sampaikan lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain. Kesimpulan dari semua pembahasan yang kita telah bahas tadi, keterampilan literasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan memahami dan mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan juga menyimak, berbicara, kita lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Demikianlah pembahasan video pembelajaran kali ini tentang pentingnya literasi dan keterampilan berbahasa. Semoga materi ini dapat membantu dan menambah wawasan kita semua dalam memahami serta mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Mari kita terus belajar dan berlatih agar semangat kita lebih mahir dalam berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.